Tingkatkan kembali iman kita ya. Ngomong-ngomong Kak Fadli imannya aman bulan Juni yang kemarin? Alhamdulillah. Nah, tujuannya itu ya, teman-teman di bulan Juli ini, di musim kemarau ini, supaya kita kembali charger iman lagi ya, sahabat-sahabat MG semuanya. Materi pada malam hari ini insya Allah akan sangat luar biasa dan sangat relate nih dengan kita ya teman-teman buat kembali nge-recharger apa sih mencharger kembali iman kita gitu ya. Dan tentunya kita akan ditemani oleh pemateri yang luar biasa sekali nih, Kak Fadli. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini pemateri kita juga sudah bergabung. Insya Allah kita izin sapa Masya dulu, Kak Fadli. Boleh disapa dulu pemateri kita pada malam hari ini, Kak Fadli. Allah, Fadli izinnya Pak. Assalamualaikum Kak Ali. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana Gimana kabarnya, Kak kabarnya Ali? Kak? Alhamdulillah, ini makasih banget loh Kak Ala sama Kak Fadli udah ngebimbing jalannya majelis online malam ini. Keren, Ya, keren. Alhamdulillah sama-sama Kak Fadli. Kak Fadli, maaf, Kak Ali. Canggung, canggung, gak apa-apa. Santai Ya, aja kita diskusi aja. oke, siap Kak Ali. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mohon izin ya Kak Ali untuk melanjutkan ke rangkaian acaranya gitu ya. Boleh, Insya boleh, Allah, silakan. oke, siap kali. Insya Allah nggak lama ya. Teman-teman juga mungkin udah nggak sabar nih buat apa namanya menyimak langsung materi dari Kak Ali pada malam hari ini. Oke, sebelumnya Kak Fadli eh, boleh untuk membacakan CV pemateri kita pada malam hari ini, Kak Ali. Baik, Masya Allah. Baik teman-teman, Fadli izin ya Kak baca CV Kakak. Baik teman-teman, Masya Allah pemateri pada malam hari ini Masya Allah sangat luar biasa. Izinkan Fadli membacakan CV beliau. Nama lengkap Ali Reza Bahtiar. Beliau berasal dari kota Tangerang, Banten dan lahir pada tahun 2024. Beliau juga mengenyam pendidikan S1 Sistem Informasi Universitas Gunadarma dan kesibukan dari beliau saat ini mahasiswa konten kreator edukasi. Dan untuk moto hidup beliau yaitu terus tebar kebaikan di setiap waktu dan tempat yang kita lalui karena itulah yang mencapai amal jariah. Masya Allah. Ya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Fadli yang sudah membacakan CV dari Kak Ali ya. Dan sebelumnya mohon izin juga Kak Ali, kita ambil dokumentasi dulu sebelum mulai kajian. Boleh, Kayaknya, boleh, silakan. oke, siap. Boleh ya kepada kakak operator untuk membantu kita untuk dokumentasi pada malam hari ini. Oke, baik kakak operator dibantu untuk ambil dokumentasi. Hmm, oke, mana nih? Dihitung, dihitung, biar aku Oke, sadar. ya, ya jangan jangan nggak aba-aba ya kakak operator Iya, ya. ya, kasih apa-apa. Oke, hmm, Boleh Kak, boleh. oke, siap. Oke, dihitung ya, Kak, minta tolong kakak operator. izin Oke, izin ini ya Kak. ya silakan nggak? Satu, dua, satu, dua, tiga. Oke. Oh ya, Kak Ali, kita di MG ada ini, kita gayanya khas Oh, ada M. gaya Ya, khas. ya, Apa, M Kak. magerin. Ya, Magerin. Green. Oke. Mantap. Ya, boleh. Oke, satu, dua, tiga. Oke, baik. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Kakak Operator. Oke, Masya Allah. Teman-teman, bersama kita sudah ada Kak Ali dan tadi sudah diambil dokumentasi serta sedikit kami bacakan CV dari beliau. Dan insya Allah eh, tidak lama lagi ya, kajian kita akan dimulai. Dan sebelum itu, mohon izin untuk menyampaikan kepada Kak Ali dan teman-teman semuanya bahwa untuk saat ini teman-teman belum diperkenankan untuk bisa on cam ya. Karena waktu kemarin-kemarin itu untuk apa ya sempat ada kejadian yang tidak diinginkan itu lah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi agak dan untuk meminimalisir hal itu, jadi kami memohon maaf ya kepada teman-teman dan kali semuanya mungkin belum bisa untuk on cam langsung gitu ya. Tapi semoga
dengan hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar gitu ya teman-teman. Dan mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan dan insya Allah tanpa berlama-lama lagi silahkan disiapkan alat tulisnya dan catatannya teman-teman pada untuk menyimak dan mencatat apa yang disampaikan oleh Kak Ali dan insya Allah kami mempersilahkan kepada Kak Ali untuk menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Apa Kak Ali? Oke, ini untuk PPT-nya ditampilkan kan ya? Oh ya, insya Allah ditampilkan Kak dari kakak tim operator. Oke, boleh Sudah deh. di, ya, sudah dikirimkan Kak? Sudah, Sudah, sudah. mohon maaf. Oke, insya Allah. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita haturkan puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom yang insya Allah diberkahinya ini. Amin. Solawat beriringan salam, marilah kita junjungkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sampai saat ini. Oh ya, ini PPT-nya mungkin masih di akhir ya. Nah, selagi kakak operatornya balikin PPT-nya ke halaman pertama, aku pengen nih teman-teman, nanti aku kan perkenalan ya. Aku mau deh teman-teman kenalan dulu nih. Karena tak kenal maka tak sayang. Karena yang sayang aja belum tentu, yang kenal aja belum tentu sayang gitu kan. Apalagi yang nggak kenal. Nah, boleh dong teman-teman, aku mau di chat. Teman-teman dari mana aja sih? Ada yang dari Sumatera kah, atau dari Jawa Tengah kah, atau ya kayak tadi. Boleh, dari Kalteng, oke. Wah, lumayan ya, jauh-jauh ya. Ada lagi. Ina dari Tangerang. Wah, sama kita dari Tangerang, Kak Ina. Cianjur, oke. Dari Aceh, Masya Allah, jauh sekali. Kalimantan Barat, Banten. Oh, Banten. Oke, oke. Mungkin cukup ya, kita lanjut lagi aja. Eh, Pada malam hari ini, terima kasih banyak kepada Magerin ID atau singkatannya ya, Majelis Gerakan Ilmu Indonesia. Bener ya, kakak moderator ya? Iya Kak, tuh Oke, terima kasih. Tadi juga udah dipandu sama Kak Ala, sama Kak Fadil. Sorry, Fadil. Kak Fadli, Fadli. Oh ya, Kak Fadli, untuk acaranya berjalan dengan Alhamdulillah mulus gitu ya. eh oke, lanjut aja. Kita pada malam hari ini kita akan membahas Reclaim Your Prime Iman, A Journey Back to Allah Through Habit. Maksudnya itu apa? Reclaim Your Prime Iman, mengambil kembali your itu kamu, kita semua. Prime iman atau iman dalam keadaan prima di posisi yang di atas gitu, yang lagi naik. Bagaimana? Apa sih pembahasannya? Pembahasannya itu perjalanan, sebuah perjalanan karena hidup ini perjalanan ya, back to Allah atau kembali kepada jalan Allah, kembali kepada keimanan kepada Allah through habits. Jadi melalui habits atau melalui kebiasaan kita sehari-hari. Jadi pada malam hari ini kita tuh bakal ngebahas tentang perjalanan. Bagaimana kita mencapai titik prime atau titik prima keimanan kita kepada Allah melalui habits atau melalui kegiatan sehari-hari. Jadi bisa nih setelah ini teman-teman bisa mengaplikasikannya, bisa langsung muhasabah, bisa langsung nerapin. Bahkan jangan besok setelah kajian ini selesai itu teman-teman bisa langsung refresh, bisa langsung planning lagi gimana untuk kedepannya. Oke, jadi insya Allah malam ini setelah kajian bisa langsung diamalin. Next, kakak operator. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oh ya, kenalan dulu nih. Tadi sebenarnya udah dikenalin, cuma aku mau kenalin diri lagi deh. Aku Ali Reza Bahtiar ya. Biasa nama penanya Aljabar karena ini singkatan sih, sebenarnya singkatan nama aku Ali Reza Bahtiar, jadi disingkat Aljabar gitu. Aku nih lulusan pesantren, pesantren modern SMP SMA di daerah Banten, Serang. Aku 6 tahun di sana jadinya. Aku lulus sejak 2022.
Terus aku kuliah di mana? Aku sekarang mahasiswa di Universitas Gunadarma, yaitu dari jurusan Sistem Informasi dan aku sekarang semester 6. Terus aku nih juga suka bikin konten, konten edukatif dan inspiratif ya. Aku fokusnya di self development atau pengembangan diri. Jadi kalau teman-teman butuh tentang pengembangan diri, tentang bagaimana caranya mencapai diri versi terbaik, itu bisa cari konten aku gitu ya. Terus aku juga aktif di beberapa kegiatan, organisasi, lomba, dan kejuaraan. Teman-teman bisa lihat langsung di IG dan TikTok aku, @alzabar, dan juga YouTube Ali Reza Bahtiar, sama LinkedIn aku di Ali Reza Bahtiar. Karena aku nggak mungkin banyak-banyak cerita di sini ya, karena kita fokusnya mau kajian. Oke, sudah kenal dengan aku ya. Aku bisa dipanggil Kak Ali aja deh. Next. Kita masuk ke materi yang pertama. Ini kita pengen, sebelum kita kenal lebih jauh, sebelum kita aplikasi, sebelum kita mengamalkan, bagaimana sih keimanan kepada Allah di kehidupan kita sehari-hari, kita harus kenal dulu sama iman. Next, kakak operator. Jadi iman ini secara etimologi dan secara terminologi ada ya, bahasa dan istilah. Bahasa itu dari bahasa Arab, yang eh, dari bahasa Arabnya itu amana yu'minu imanan. Jadi iman ini adalah bentuk masdar, atau dalam bahasa Arab ya, masdar atau kata benda dari amana yu'minu. Yang mana amana ini fiil madi, fiil lampau atau kata kerja lampau, dan yu'minu fiil mudore, kata kerja hari ini yang dilakukan saat ini. Jadi amanah artinya dia telah beriman, yu'minu dia sedang beriman. Iman artinya iman. Ya, itu kata benda. Selanjutnya, ini artinya apa sih? Iman itu artinya aman, ya. Aman. Maksudnya apa? Ketika seseorang sudah beriman kepada Allah, pasti ada rasa aman. Dilanjut dengan rasa tentram. Rasa tentram ini kan rasa nyaman ya. Kenapa aman dan tentram? Karena ketika kita lagi dikawal, bayangin teman-teman lagi dikawal, lagi ditemani oleh seorang bodyguard, lagi ditemani oleh teman-teman yang satu circle gitu ya, banyakan. Itu pasti tentram kan? Atau teman-teman lagi sendirian, cuma dipantau gitu. Atau lagi dibarengi, lagi koordinasi dengan seseorang. Itu pasti aman kan, tentram, nyaman gitu. Mau ada bahaya, mau ada sesuatu yang datang, itu tetap rasanya aman. Itulah iman. Terus selanjutnya adalah keyakinan dan kepercayaan. Di sini kita yakin kepada siapa? Iman ini banyak ya. Iman ini bisa iman kepada selain Allah masalahnya. Makanya iman ini kita harus fokuskan iman kepada Allah. Karena banyak iman kepada syaitan, bahkan iman kepada togut, atau iman kepada selain Allah. Nah, dari sini kita harus luruskan nih, iman kita tuh kepada siapa gitu kan. Iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita itu kepada Allah. Selanjutnya ada tasdik atau membenarkan. Membenarkan apa yang sudah diajarkan oleh Al-Quran, oleh Sunnah, yakin kepada malaikat, membenarkan Rasul-Rasulnya, hari akhir, dan juga koda dan kodar. Itu ada di rukun iman ya. Bisa teman-teman cari, landasannya ada di hadis Arba'in, karya Imam An-Nawawi yang kedua. Selanjutnya ada iman secara terminologi nih, secara istilah ya. Istilahnya itu adalah i'tiqadi bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil jawari yazidu wa yankusu. Jadi ada ada empat istilah. Ada empat pilar dalam secara istilah iman ini yang harus kita pegang, yang harus kita pegang teguh. Yang pertama, diimankan atau dipercayakan ya di bi kolbi, yaitu dengan hati, ya kan, diyakini dengan hati yang pertama. Yang kedua, ini adalah wa qaulu bil lisan, diucap dengan lidah, dengan lisan. Dan amal wa amali bil jawari, amal dengan anggota tubuh, seluruh anggota tubuh, perilaku, perbuatan kita sehari-hari, itu adalah termasuk dengan iman. Dan kita harus memegang bahwasanya iman itu yazidu wayan kusu. Maksudnya itu apa yazidu wayan kusu? Naik dan juga turun. Kita bahas dari i'tiqad biqalbi dulu. I'tiqad biqalbi ini kita harus iman dalam hati. Maksudnya kita percaya bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah itu adalah benar, gitu kan? Kita harus percaya. Nah, selanjutnya ada dengan wa qaulu bilisan. Qaulu bilisan ini kita syahadat, la ilaha illallah. Kita ngedeklarasi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Selanjutnya ada lagi wa amalu bil jawari, dan amal dengan anggota badan. Kita sholat, kita berbuat baik, kita
berpuasa, kita bersedekah, kita melakukan amal-amal soleh itu adalah sebuah bagian dari iman. Dan yazidu wa yankusu, naik dan turun. Loh, kok iman bisa naik dan turun gitu? Ini ada landasannya di Quran surat Al-Anfal ayat 2. Teman-teman bisa buka mushafnya, bisa juga langsung bisa lihat ya di situ. Aku mungkin akan bacain dulu ya sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di sini di mention atau disebutkan bahwasanya zadatuhum imana. Zada itu artinya tambah ya kan? Yazidu. Nah, dari sini artinya sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Avanka tadi surat apa? Surat Al-Anfal ayat 2. Oke, aku boleh break dulu sebentar ya, biar teman-teman mungkin catat dulu ya. Surat Al-Anfal ayat 2. Ini adalah sebuah tanda atau gimana sih ciri orang beriman salah satunya ya. Nah, lanjut. Ketika disebutkan nama Allah, asma Allah, itu akan bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka akan bertambah kuat imannya. Jadi iman ini yazidu wa yankusu, yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Jadi iman ini bertambah dengan to'ah atau dengan ketaatan kepada Allah. Amalan-amalan baik, amalan soleh, terus juga kita sholat, menjalankan kewajiban itu adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Dan yankus atau turun atau down imannya ya, itu dengan maksiat atau dengan dosa atau dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi ya ingat ya teman-teman, kita nih iman nggak bisa cuma oh iya karena aku udah syahadat nih, aku udah ngomong bahwasanya aku iman. No, tapi kita harus selaras semuanya ya, hatinya, terus juga kita ini harus bisa lisan mengucap, terus juga dengan amal jawarih, bil jawarih atau dengan anggota tubuh itu semuanya harus selaras. Karena ya teman-teman, ini pemahaman dari imam-imam ahlu sunnah wal jamaah. Karena kita kan mengacu kepada Rasulullah gitu. Apa yang diajarkan Rasulullah itu barulah yang kita amalkan gitu. Nah, dari sini ada pun ya teman-teman, makanya hati-hati di dunia ini sekarang ini ada beberapa kelompok atau beberapa individu yang dia ini percaya bahwasanya kita dengan iman aja, dengan hati aja itu sudah cukup. Imannya setara dengan Rasulullah, dengan sahabat-sahabat, dengan yang orang-orang soleh. Itu enggak ya teman-teman. Karena ada, pasti teman-teman juga pernah dengar kayak, oh ya saya udah syahadat, saya udah ngomong, udah mengikrarkan, tapi saya nggak sholat nggak apa-apa, karena saya kan udah imannya kepada Allah gitu loh. Teman-teman pernah dengar nggak yang kayak gitu? Pasti ada dari teman-teman yang pernah dengar gitu ya. Karena itu real, bukti nyata. Atau ada aja yang dengan lisan atau dengan ucapan saja udah bisa dibilang beriman tanpa beramal, tanpa juga mengimankan dengan hati atau tanpa mengimankan dengan kayak saya percaya gitu tuh dengan Allah segala macam. Tapi dia enggak kayak gitu, dia enggak beramal cuma dengan lisan. Itu enggak juga ya, teman-teman. Jadi kita ini harus laras semuanya. Bil kolbi, bil lisan, wabil jawari. Oke, next. Jadi untuk iman ini kita pilar yang kita harus yakini adalah i'tiqad bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil jawari yazidu wa yanqusu. Boleh teman sorry kakak operator di next. Nah, ini ya tadi. Jadi lisan, hati dan raga itu saling berkesinambungan. Jadi nggak boleh nih ada lisan doang terus sama raga gitu, hatinya nggak bisa. Kita harus semuanya terkoneksi. Lisannya iya, raganya iya, hatinya iya. Itu yang disebut konsisten. Oke, boleh. Next. Sorry, slide setelahnya. Kakak operator. Nah, ini ya. Tadi contohnya ya. Mungkin di kehidupan nyata ada, bahkan mungkin bisa dibilang banyak ya. Di Al-Quran juga sempat menyinggung tentang hal itu, tentang keyakinan yang dari hati tapi tidak diselaraskan dengan amal dan dengan hati itu. Dari mana?
Rujukannya ada di Quran surat An-Naml ayat 14. Ini potongan surat ya teman-teman. Nanti untuk lengkapnya bisa teman-teman langsung buka di mushaf Al-Qur'annya. Nah, aku bacain dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulma wa uluwa. Yang artinya mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Nah, ini cerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Yang mana kebenaran Allah yang turun kepada Nabi Musa ini diingkari oleh Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Jadi ketika itu Fir'aun ini sebenarnya percaya apa yang udah dibawakan oleh Nabi Musa. Karena apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Nabi Musa ini benar, baik dan benar gitu. Tapi karena Fir'aun ini punya kekuasaan saat itu dan dia juga bahkan ya, nauzubillahnya mengaku sebagai Tuhan gitu kan, orang-orang yang sombong, dia akhirnya ingkar gitu, nggak mau ikut, nggak mau yang namanya bersyahadat, nggak mau yang namanya ikut sama Nabi Musa ini ajaran-ajarannya. Nah, tapi dalam hatinya ini yakin gitu tuh bahwasanya Nabi Musa ini membawa ajaran yang benar. Itulah yang disebut dengan hatinya ada, tapi ketika dia ditunjukkan dengan kebenaran, dia malah berpaling. Dia nggak mau mengakui secara lisan ataupun dia tidak mengamalkannya secara jawari atau secara jasad ya, secara arkan. Oke, next, boleh kakak operator. Jadi iman itu bukan cuma yakin, nggak bisa kita dengan hati aja. Selanjutnya ini iman bukan cuma ungkapan lisan, ya. Dari sini ada dari rujukannya atau landasannya dalilnya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Aku bacain Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata yaqulu amanna billah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir wal yaumil akhir. Wabil yaumil akhir, sorry. Dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dilanjutin. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Jadi ada ya orang-orang atau manusia yang bilang mendeklarasikan bahwasanya saya nih beriman gitu loh. Saya ini taat kepada Allah. Tapi secara arka, secara jawari, secara tubuh, secara perilaku itu dia nggak mencerminkan sama sekali. Terus juga secara hati itu dia tidak meyakinkan. Ini berbeda ya dari sebelumnya. Kalau ini udah diucapin nih, tapi nggak yakin secara hati, nggak yakin secara perilaku atau kesehariannya. Nah ini hati-hati juga ya teman-teman ya. Oke, boleh next. Karena itu tadi banyak kan ketika maaf sekarang itu zamannya konten ya, zamannya konten karena sekarang yang dideklarasikan yang diungkapkan itu bukan cuma lisan tapi dengan tulisan juga bisa, dengan konten, dengan video, dengan bicara gitu ya. Itu banyak eh, kayak oknum ya, kita sebut oknum yang dia gambarannya beragama segala macam tapi di hatinya, tapi di perilakunya itu tidak mencerminkan sama sekali. Jadi iman itu nggak segampang upload konten, nggak segampang repost video dakwah, nggak segampang cuma nonton konten dakwah itu bisa dibilang beriman. Enggak ya teman-teman ya. Jadi kita itu harus konsisten antara amal, antara hati dan juga lisan. Itu yang perlu ditekankan. Oke, selanjutnya amal itu bagian dari iman. Landasannya ada di Quran Surat Al-Baqarah 143. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa maka Allah liyudi'a imanakum. Yang artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, di sini asbabun nuzulnya bercerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperintahkan Allah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang dipersoal oleh para sahabat. Jadi pada saat itu ketika Nabi diperintahkan untuk memindahkan kiblat ketika itu di Madinah, eh, harusnya awalnya itu kan ada di mana? Ada di Baitul Maqdis ya kan. Nah, tapi dia Rasulullah ini diperintahkan ke Ka'bah atau
ke Makkah Al-Mukarramah. Terus dipersoal sama sama sahabat-sahabatnya bahwasanya, ya Rasulullah, bagaimana kerabat-kerabat, teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang tua kami yang dahulu yang sudah meninggal, yang sudah wafat, yang dulu sholat kiblatnya itu ke Baitul Maqdis gitu loh. Apakah itu tetap diterima gitu kan? Apakah itu akan sia-sia? Karena kan kita kiblatnya sholatnya itu kan nggak ke Ka'bah gitu, nggak ke arah Makkah Al-Mukarramah. Kata Rasulullah, di situ dia meyakini bahwasanya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan imanmu, karena semuanya itu sudah dicatat, semuanya itu udah di record gitu ya sama Allah, bahwasanya itu semua amalan, ya kan? Dari sini amalan itu penting untuk iman. Nah, ini contohnya salah satu amal itu bagian dari iman. Oke, next. Selanjutnya ada tanda seseorang beriman kepada Allah. Ini indikator ya. Boleh next lagi. Nah, indikator orang beriman tadi kita udah mention, salah satunya ada di Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang tadi. Sekarang ada Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Nah, di sini aku bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyuj roku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, katanya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Nah, di sini, jadi teman-teman, kita semua itu ketika sudah merasa bahwasanya aku sudah bersyahadat, aku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, terus juga Muhammad adalah utusan Allah. Terus kita sudah sholat. Selanjutnya kita sudah yang namanya yakin di dalam hati bahwasanya Allah itu adalah Rob kita, Rob kami, Rob saya, Tuhan kami. Itu tidak serta-merta kita benar-benar dijadikan orang yang beriman, orang yang mukmin. Jadi nggak semudah itu Ferguson gitu kan bahasa santainya, nggak semudah itu. Nah, dengan kita sudah tahu bahwasanya kita sudah menyadari kita nih indikator orang beriman nih, kita percaya diri. Tapi dari sini di dalam Al-Quran, orang yang beriman itu setelah dia pass the test atau dia sudah menyelesaikan sebuah tes, yang mana tes ini dekat sekali dengan diri kita, dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Tes ini berupa sebuah cobaan. Kan ada tuh orang yang, misalkan teman-teman lagi ada kawan yang kena musibah, atau kawan yang dia nih memang lagi tinggi-tingginya imannya. Cuma ada sesuatu yang mungkin mengganjal atau yang mungkin menarik dia kepada eh, imannya down, terus juga kepada kemusyrikan, terus juga kepada kelemahan atau kemaksiatan. Dari situ adalah sebuah ujiannya. Jadi gimana? Contohnya nih teman-teman, maaf banget. Misalkan teman-teman lagi kumpul sama circle gitu ya, sama kawan-kawan. Nah, ada nih salah satu orang yang mungkin dia nih suka banget yang namanya gibah gitu, maaf. Terus teman-temannya baru banget nih lagi dapat materi tentang gibah. Wah, pas banget nih kan. Teman-teman udah yakin bahwasanya gibah itu nggak boleh, kan itu kan karena maksiat. Cuma ada beberapa gibah yang diperbolehkan, tapi itu kan merujuk kepada hal-hal yang bermanfaat. Cuma ini gibahnya kepada hal yang maksiat, yang mudorotnya lebih banyak. Misalkan kayak gitu. Kawan temen ini ada yang bilang, lu tahu nggak sih? Nah, ini kan bibit dari sebuah pembicaraan, dari sebuah obrolan yang merujuk kepada seseorang gitu kan. Nggak jauh-jauh dari gibah. Nah, teman-teman mungkin ada salah satu yang baru dapat materi gibah misalkan dari kajian, atau teman-teman belajar sesuatu dan itu materinya tentang gibah. Nah, eh ketika itu teman-teman ingat, oh iya ya tadi belajar tentang gibah nih. Apakah setelah ini ada nih yang memancing untuk gibah? Nah, ketika teman-teman bisa, kita bisa untuk menangkis atau kita mengalihkan dari kemaksiatan itu kita sudah yang namanya tes atau sudah yang namanya lolos uji gitu kan. Karena ujian itu tuh nggak berbentuk yang sesuatu yang menyeramkan, nggak tiba-tiba kayak langsung ada perang segala macam, enggak teman-teman. Ujian itu sesuatu yang berbentuk sepertinya baik nih, sepertinya menyenangkan nih buat kita. Ini ada loh di samping-samping kita gitu. Nah, itu gimana caranya kita untuk menolak, atau setidaknya kita harus
eh, menyelesaikan ujian itu dengan cara apa ya? Dengan cara kita mengalihkan dari hal-hal yang berbau maksiat tersebut. Atau mungkin teman-teman setelah belajar iman ini ada sesuatu yang mempersoal iman teman-teman kayak, oh percaya nggak sama Allah segala macam. Nah itulah adalah sebuah ujian yang diemban oleh seorang yang beriman. Jadi seperti game ya, teman-teman tahu bahwasanya dari level 1 ke level 2 itu bisa kita naik ke level 2 atau bahkan ke level 10. Tapi setiap level itu ada ujiannya masing-masing dan tingkat kesulitan, difficultiesnya itu beda-beda. Nggak semuanya sama gitu kan. Level 1 mungkin gampang, level 5 mungkin agak sulit, level 10 itu lumayan, level 100 apalagi gitu kan. Nah, itulah. Jadi kita ini harus benar-benar kuat imannya. Dengan apa ya? Kita menguatkan dari ketiga aspek tadi. Dan kita juga harus tahu bahwasannya iman ini yazidu wa yankusu. Kita nggak tahu kapan kita imannya diuji untuk turun, kapan juga kita imannya tiba-tiba ya bisa naik. Karena itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita. Yang di kendali kita adalah kita menjaga semua itu. Oke teman-teman, dari situ. Next, boleh kakak operator? Nah, ini ada quotes boleh dicatat, boleh di SS juga. Tanda Allah sedang menaikkan derajat kamu, imannya di sini dalam artian adalah dengan menguji kamu dengan rintangan yang sama. Kalau kamu bisa melewati, kamu bisa naik level. Keren banget ini. Jadi ini quotes aja sih sebenarnya. Karena kita mungkin sehari-hari atau mungkin besok lagi, besoknya lagi, itu bakal ketemu ujian yang sama di hari ini. Pasti ya teman-teman ya, nggak ada yang nggak mungkin. Misalkan ya kayak tadi salah satunya maksiat ketika gibah atau maksiat maaf-maaf ketika memang ditawarkan uang yang haram gitu atau mungkin ditawarkan dengan sesuatu yang haram kayak mabuk, homer segala macem. Terus ada yang mungkin ada lawan jenis yang ingin mengajak berkholwat, mengajak pacaran segala macam. Itu salah satu ujiannya. Tapi itu kan sepertinya pernah gitu sebelumnya dialami gitu. Tapi jangan salah, ketika nanti besok, besoknya lagi minggu depan atau tahun depan, ketika kita imannya udah eh, lagi stabil gitu, pasti ada aja ujian yang seperti itu. Allah tuh pengen nguji, Allah tuh pengen nyoba. Sama nggak sih iman kamu di 2025 ini dengan iman kamu di 2024? Atau mungkin 10 tahun lalu lagi masanya daun-daunnya banget gitu, lagi masa-masa melewati rintangan-rintangan yang sulit, atau lagi masa-masa lagi di bawahnya, lagi masa-masa buruknya. Nih, ujian 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu kamu nih sama nggak sih reaksinya gitu dengan apa yang sebelumnya udah pernah dikasih sama Allah ini gitu loh. Nah itu ya teman-teman. Jadi tanda Allah menaikkan derajat kamu, kamu ini dikasih kira-kira kasih ujian apakah masuk ke lubang yang sama atau enggak. Oke, next boleh kakak operator. Cara meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Next boleh. Nah, jadi di sini adalah langkah-langkah realistis. Kenapa langkah-langkah realistis? Karena aku sebagai anak muda, teman-teman juga banyak ya yang anak muda, ini kan masih di masa-masa mana dirinya itu labil atau masih goyang, gampang goyah. Ke sana bisa, ke kanan bisa, ke kiri bisa, ke sana ke sini gitu, gampang yang namanya diombang-ambing. Itu adalah sesuatu yang wajar atau sesuatu yang manusiawi ya teman-teman, terutama anak muda. Banyak hal yang pengen dicoba, banyak hal yang ingin dirasakan gitu. Tidak terlepas dengan aku di sini dan juga teman-teman, karena kita semua adalah manusia. Tapi ya teman-teman, ketika kita memiliki masa lalu yang buruk, itu jangan sampai kita menyesal yang bener-bener nyesal sampai kita kayak, ah udahlah, aku nggak mau ngelanjutin lagi. Putus asa. Nyesal itu bagus, nangis itu bagus. Itu adalah sebuah kekuatan hati ya. Bisa yang namanya peka terhadap hal-hal yang buruk yang masuk ke diri kita gitu. Nah, dari sini, tapi kalau menyesalnya berlebihan itu nggak boleh ya teman-teman. Kita tuh harus optimis bahwasanya kita nih bisa melangkah untuk menjadi prime iman lagi. Seperti yang awal dibahas, yaitu prima. Imannya itu ketika prima, ketika lagi naik-naiknya. Nah, ini adalah kutipan dari hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-18. Teman-teman juga bisa buka ya kalau punya hadis Arba'in. Dari sini sebenarnya aku nggak cantumin sorry bukan matan, aku nggak cantumin rawi sama sanadnya, di sini ada matannya aja. Itu panjang banget soalnya. An Abizar Junub bin Junada segala macam, aku cantumin matannya aja.
Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi artinya bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi dimanapun kita berada, kita tuh harus bertakwa atau kita nih merasa dilihat gitu ya. Ini memainkan ihsan. Takwa kepada siapa? Takwa kepada Allah. Bahwasanya Allah ini maha melihat, maha mendengar. Kita harus percaya bagaimanapun keadaan kita. Nah, selanjutnya adalah iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, dari sini mungkin ini relate banget ya untuk anak muda, bahwasanya kita ini masih yang labil, masih kadang hilaf, kadang maksiat segala macam. Aku bukan membenarkan, aku bukan membolehkan. Tapi dari sini ketika kita hilaf, itu kita jangan sampai putus asa, bisa kok kita balik lagi, bisa kok kita kembali ke prime iman kita lagi, bisa kok kita kembali ke diri kita yang terbaik lagi. Jadi ketika kita goyah atau ketika kita lagi turbulensi ya kalau pesawat ya, turbulensi iman itu kita bisa kok balik lagi. Karena kan ketika di pesawat juga teman-teman lagi turbulensi itu nggak selamanya turbulensi gitu loh. Kadang kita juga ngelihat langit yang bagus, terus juga gelapnya malam, bagusnya laut segala macam gitu loh. Nah, ini iringlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Maksudnya kan kalau kita berbuat buruk pasti nggak bisa berbuat baik ya. Atau sebaliknya, ketika kita lagi berbuat baik pasti nggak bisa dong berbuat buruk gitu. Nah, tapi ya teman-teman, kita nih bisa meminimalisir keburukan dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Karena apa? Ketika kita udah memperbanyak amalan soleh, kita tuh akan malu. Kita akan malu. Malu yang diperbolehkan, malu yang diharuskan adalah saat-saat ini, saat-saat kita malu terhadap diri kita, bahwasanya kita nih udah banyak amal baik, amal soleh, tapi ini masih banyak buruknya. Nah, dari situ pasti ada kesadaran, selentingan kesadaran bahwasanya, oh iya ya, aku mau deh kurangin lagi keburukannya, aku mau lagi perbanyak lagi amalan solehnya. Itulah yang maksud atau makna dibalik menghapus keburukan ya, kebaikan menghapus keburukan. Selanjutnya adalah bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh ya teman-teman. Ya tadi seperti yang aku bicarakan, bahwasanya ketika kita berteman dengan circle yang kurang baik atau yang sukanya gosip, sukanya ngajakin ke maksiat, mungkin mabuk, terus juga teman-teman yang mungkin ada circle yang satu circle atau bahkan kebanyakan itu yang maaf pacaran, terus kita jadi pengen, oh iya ya dia enak pacaran, ada yang kasih pap, ada yang kabarin setiap saat, ada yang ngasih hadiah segala macam, tapi aku sekarang jomblo gitu loh, aku nggak punya siapa-siapa gitu kan, itu kan membuat membuat hati ini panas gitu loh, pengen. Tapi itu adalah sebuah ujian ya teman-teman. Nah, ketika kita berteman dengan, ada kan kayak pepatah atau sebuah ungkapan ya, kalau kita berteman dengan penjual parfum, wanginya akan kerasa ke kita. Kita akan ngerti parfum, kita akan ngerti wangi-wangian. Tapi ketika kita berteman dengan tukang besi, kita akan kena abunya, kena asapnya, kena bau dari besinya, segala macam bau bengkel. Nah, itulah. Jadi teman ini berpengaruh. Terus apakah kita harus memutus semua pertemanan yang baik, yang buruk, segala macam? Kalau aku pribadi itu enggak. Karena masing-masing dari kita berteman atau kenalan dengan orang yang buruk atau ya maaf ya ini ya, orang yang kurang baik yang masih banyak maksiat di hari ini. Aku bukan maksudnya merendahkan seseorang, tapi ketika saat ini lagi down imannya, itu bisa jadi loh kita yang imannya naik itu bisa kita angkat. Karena kan kita satu sama lain saling bermanfaat untuk eh, sesama gitu loh. Mungkin karena aku juga pengalaman pribadi ada gitu ya, teman yang dia nih maaf kayak suka mabuk segala macem, tapi dari situ dia malah ngejaga aku gitu supaya kayak, oh di sini tempat-tempat yang kayak gini, di sini nggak boleh, kalau ini nih nanti kayak gini. Jadi itu malah ada sebuah edukasi gitu buat aku, bahwasanya ada loh hal-hal yang kayak gitu tuh di dunia ini. Karena ketika waktu di pondok pesantren gitu kan segala macam itu kan belum terpapar jelas gitu. Mungkin kayak yang kayak gitu tuh hal-hal yang tabu yang jauh banget. Tapi ketika di luar, ketika lulus pondok pesantren itu kan ada gitu loh. Kita berjabat
apa ya, kita berhadapan dengan hal-hal yang batil gitu, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mengacu kepada kesyirikan dan kemaksiatan itu banyak gitu loh. Maka dari itu mintalah kepada mereka untuk kita tuh berbuat baik gitu. Nah, seperti contohnya aku tadi bahwasanya aku suka sharing ke teman-teman segala macam, jadinya aku tuh lebih dilindungin gitu sama teman-teman yang seperti itu. Nggak aku temani terus, cuma berkenalan itu boleh sama semuanya, tapi berteman itu ya berteman atau klub gitu, circle itu kita tuh harus pilih-pilih juga ya teman-teman, karena kita harus pilih dengan siapa kita mau menggapai mimpi kita. Itu kan goals. Goalsnya mana? Goals duniawi dan juga ukhrawi gitu. Oke, next. Lanjut. Boleh Kakak Prato? Hmm, oke. Nah, ini timeline realistis. Maaf, ini timeline realistis ketika kamu bekerja dan istiqomah di jalan Allah. Bahwasanya kita ini nggak bisa ya. Maksudnya di sini adalah ketika kita hari ini lagi imannya di bawah, besoknya langsung naik terus ke atas. Itu mungkin bisa saja. Cuma biasanya nggak istiqomah atau nggak long long term gitu ya, nggak secara jangka panjang. Kita ini ketika kita ingin menaikkan iman kita ke versi atau posisi yang prima, itu kita harus bertahap. Kita harus realistis. Kita harus memasang waktu, kita juga harus memikirkan kualitas kita setiap harinya. Nah, dari sini aku bikinin ilustrasi ya di sini ya. Jadi ada minggu pertama, minggu ketiga, terus juga minggu ketujuh, minggu 14. Ini relatif ya. Setiap orang itu pasti berbeda cara dia memperlakukan diri sendirinya. Nah, mungkin minggu pertama nih masih suka banget susah banget nih buat beramal baik. Terus juga suka banget maksiatnya gitu kan. Ini minus semua gitu. Nah, selanjutnya tapi terus mencoba. Karena apa? Yang pasti adalah bagaimana keinginan kita untuk mencapai titik tersebut. Lanjutnya adalah minggu ketiga nih. Masih suka maksiat, tapi mulai memperbanyak amal baik gitu. Nah, ini kata eh, ungkapan kasarnya ya. Ada kata STMJ atau sholat tetap maksiat jalan. Aduh, subhanallah itu ya. Jadi inilah posisi yang minggu ketiga. Masih suka maksiat, tapi mulai memperbanyak amal baik. Ini sudah bagus gitu ya, karena ada peningkatan. Karena ketimbang kita masih diam di tempat, terus juga putus asa, nggak mau bergerak, itu lebih buruk ketimbang dia masih melakukan maksiat, tapi mulai memperbanyak amal baik gitu loh. Nah ini kan salah satu cara hijrah. Hijrah itu kan nggak bisa secara langsung dari A ke Z enggak, tapi kita tuh ke A ke B dulu segala macam. Kita menyesuaikan dengan lingkungan. Banyak kok tokoh-tokoh dari zaman dahulu segala macam. Zaman sekarang juga banyak gitu kan. Yang mana dia nih istiqomah gitu. Dia berhijrahnya nggak secara langsung gitu, tapi secara perlahan. Mungkin dari perempuan gitu ya yang maaf tadinya nggak berhijab, jadi mulai-mulai gimana caranya berhijab, terus mulai pakai hijab yang biasa saja, terus mungkin lama-kelamaan karena dia hijrah istiqomah segala macam, dia udah mulai yang tertutup gitu. Karena kan kita nggak bisa secara realistis ya, awalnya A langsung ke Z gitu. Yang ada kita diketawain, yang ada kita dikatain, atau lingkungan kita ini bakalan kayak ngerasa aneh sama diri kita. Memang itu sih sebenarnya salah satu ujian, tapi itu adalah buah faktor eksternal yang bikin kita down sedown-downnya. Tapi kan kalau kita pelan-pelan, melipir, santai aja gitu. Oh, kira-kira apa nih yang perlu dievaluasi hari ini tanggal 1, tanggal 2, minggu 1, minggu 2, 3 sampai 14 gitu. Dan seterusnya. Itu kan insya Allah ada sebuah keinginan yang kuat untuk terus. Karena kita seperti yang tadi ya, level 1, level 2, level 3. Kalau teman-teman misalkan main game di level 1 langsung ke level 10, yang ada karakternya ini masih gimana ya, masih awal banget gitu, nggak punya kekuatan apa-apa untuk di level 10. Tapi ketika diuji di level 1 dulu, baru kedua, ada penambahan kekuatan segala macem, 10, 11, terus ya 50, 100, bahkan sampai prime-nya gitu kan. Itu kan ada tahapnya. Terus minggu ketujuh semangat buat beramal baik, tapi kadang-kadang masih suka hilaf. Selanjutnya adalah insya Allah bisa istiqomah.
ini nggak harus sama ya teman-teman. Ini adalah sebuah plan aja. Bisa ada yang orang yang bisa sebulan doang, terus juga ada juga orang yang 2 tahun, 3 tahun juga masih posisinya di week 3 atau week 7 itu ada aja ya teman-teman ya. Jadi nggak harus seperti yang ada di ilustrasi ini, tapi ini adalah salah satu bentuk realistis gitu ya. Salah satu bentuk realistis. Kita awal-awal gimana, di pertengahan sampai di akhir. Oke, next kakak operator. Nah, selanjutnya ini adalah kisah inspiratif dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Next. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah seorang ulama ya. Ulama yang menulis kitab. Kitabnya itu dikenal dengan nama Fathul Bari. Jadi kitabnya ini bukan cuma satu doang, tapi berjilid-jilid, berbelas-belas jilid. Nah, itu dalam satu bukunya aja, satu jilidnya aja itu tebalnya sekitar satu telapak lah, 800 halaman sekian. Karena itu adalah sebuah tafsir hadis ya, tafsir hadis. Terus juga ada kitab Bulughul Maram yang ini nih aku pegang di sini. Ini Bulughul Maram dulu aku di pondok sempat ngaji ini. Ini kitab kuning ya. Ini juga ditulis oleh Ibnu Hajar al Asqalani. Nah, kita bahas Ibnu Hajar al Asqalani. Siapa sih dia nih? Sampai bisa karya-karyanya bukan cuma dua tadi, tapi juga banyak banget. Dia nulis kita banyak. Nah, siapa sih Ibnu Hajar al Asqalani ini? Jadi dari namanya ya, Ibnu Hajar al Asqalani. Ibnu itu artinya anak laki-laki, Hajar itu batu, al Asqalani itu sebuah tempat di mana al Asqalani ini kayak bani gitu ya. Tempat di mana dia berasal. Asqalan ini dari daerah Gaza, Palestina. Teman-teman bisa search aja untuk lebih jelasnya. Nah, jadi ada sejarah di mana kenapa dia bisa dinamain Ibnu Hajar ini. Anak batu ya jadi namanya. Ini sebenarnya namanya banyak ya kayak bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Itu teman-teman bisa cari lagi. Nah, dia ini adalah seorang anak kecil yang ketika masih kecilnya ditinggal oleh ayah dan ibunya wafat. Jadi dia hidup bersama kakaknya, bersama saudaranya. Akhirnya dia bersekolah lah. Karena kan dia mengenyam pendidikan. Dia ini orangnya yang ambis, orang yang keinginan belajarnya itu kuat sekali. Dia orang yang sangat-sangat semangat untuk belajar. Tapi nih ada tapinya, dia selalu ketinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi di sekolah walaupun dia semangat, tapi ketinggalan nilainya. Jadi teman-temannya mungkin nilainya lebih bagus segala macam, dia ini ketinggalan. Daripada itu, dia nggak yang namanya menyerah. Dia ini terus belajar sampai akhirnya dia down karena aduh udah ketinggalan segala macem. Kayaknya aku nyerah aja deh. Mungkin ini bisa jadi ibroh ya buat teman-teman atau hikmahnya bisa diambil. Karena ini adalah sebuah perjuangan. Ini perjalanan. Oke, next slide selanjutnya. Karena dia down, akhirnya dia merasa sedih, merasa kecewa. Wajar ya manusiawi, karena ketika kita nggak bisa berhasil atas apa yang kita lakukan, kita nggak bisa mencapai sesuatu, itu pasti hati tuh gundah, semangatnya patah, nggak mau ngelanjutin lagi, itu manusiawi. Akhirnya, next, ada di masa di mana dia harus pulang dari sekolahnya. Karena ya dulu mungkin kayak pesantren ya, harus mendatangi gurunya gitu nggak yang kayak sekolah ini sekolah di hari ini gitu ya datang ke sekolah segala macam tapi si Ibnu Hajar ini dia sekolahnya itu datang ke gurunya karena dulu tuh mungkin madrasah masih sedikit ya jadi langsung datang ke gurunya. Eh, Dia akhirnya pulang ada suatu masa di mana dia harus mengharuskan untuk pulang kemana ya ke rumah kakaknya ke saudaranya. Oke, next. Di perjalanan pulang karena dulu belum banyak bangunan ya, belum banyak bangunan-bangunan tinggi ataupun hutan-hutan segala macam. Karena dia di padang pasir ya di daerah timur sana. Nah, ketika pulang, hujan atau badai ini melanda. Wah, datanglah hujan gede. Akhirnya dia nepi lah, kayak ngiup gitu atau geser dulu ke pinggir jalan. Karena dulu belum ada Indomaret ya, belum ada Alfamaret. Mungkin kalau dulu udah ada juga bakalan minggirnya ke Alfamaret gitu. Nah, selanjutnya dia minggir ke sebuah goa karena badai ya nggak memungkinkan dia melanjutkan ya apalagi dia masih kecil masih remaja gitu nggak mungkin dia menerabas itu. Terus juga dia hanya seorang pelajar yang mana dia cuma bawa buku dan peralatan-peralatan
perlengkapan buat kehidupan sehari-harinya, baju segala macam. Dia masuklah ke dalam gua. Next, akhirnya di dalam gua itu dia merenung, dia ngelamun kayak, aduh kok aku nggak bisa ya belajar, apa aku nggak usah balik lagi ya ke sekolahku, apa nggak usah ngadep lagi ya ke guruku. Dia ngelamun, dia termenung, dia diam. Tapi di dalam lamunan itu dia ngelihat sebuah tetesan air. Akhirnya dia telusurin lah itu. Karena ya memang lagi sedih gitu ya kan. Terus juga hujannya mungkin lama, badai segala macam. Akhirnya dia kayak bosen. Dia cari tahu di mana sih sumber air itu. Ada tetesan dari di dalam guanya itu. Next. Ternyata itu adalah sebuah tetesan dari air hujan yang rembes dari atas. Nah, tapi dia ini bingung. Kemana sih bawahnya ini? Maksudnya tetesannya ini bermuara. Dia lihat di bawah ada sebuah batu. Sebuah batu yang ditetesi oleh air hujan itu. Tes, tes, tes. Tapi ini batunya udah lama, tetesannya juga udah lama. Yang dia lihat adalah batu yang bolong. Bolong di sini artian ada jalur ya, jalur untuk air lewat gitu. Karena mungkin dia terkikis. Nah, dari situ dia langsung kepikiran. Dia langsung mendapat inspirasi, mendapat motivasi di dalam dirinya yang udah kuat untuk belajar, ditambah lagi kuat inspirasinya. Dia langsung berpikiran, kok batu yang keras gitu aja bisa kekikis ya sama air yang tetes-tetesan doang. Kenapa aku, kepala aku katanya, otak aku yang mungkin gak sekeras batu, tapi kok susah ya untuk mencapai hal itu atau dibentuknya ini susah. Karena batu aja kan dikikis ya, dibentuk sama air itu bisa gitu loh. Tapi kok otak aku, kepala aku nggak bisa gitu. Akhirnya dia mendapatkan sebuah inspirasi dari situ. Akhirnya dia lanjutkan pulang karena hujannya sudah berhenti ke rumahnya. Di situ dia mendapatkan inspirasi bahwasanya oh iya ya otak yang batu aja yang keras gini bisa gitu loh kekikis. Masa otak aku nggak bisa dibentuk gitu. Maksudnya dibentuk itu adalah otak aku nih keras gitu loh. Susah belajar segala macam nangkep pelajaran. Tapi aku nih kuat gitu loh. Kenapa nggak bisa? Akhirnya setelah pulang balik lagi dia beberapa waktu ke sekolahnya. Next. Ketika balik ke sekolahnya, dia mendapatkan sebuah semangat baru, semangat belajar baru. Ini hanyalah ilustrasi aja ya sebenarnya teman-teman ya. Semangat sekolah baru, akhirnya dia lebih ambis lagi, dia lebih semangat lagi belajarnya, dia lebih niat lagi belajarnya. Dan pada akhirnya di tahun-tahun selanjutnya, di tahun-tahun eh, dia belajar, dia menjadi seorang ulama atau seorang ahli hadis. Next, boleh? Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Salah satunya motivasi atau kisah inspiratif dari cerita Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi buat teman-teman, kita semua, aku terutama, ketika sedang mengalami fase di mana daun-daunnya kita nggak bisa mencapai yang terbaik atau kita nggak bisa menghilangkan sesuatu yang buruk di dalam diri kita, optimislah, percayalah. Sesuatu yang mungkin itu akan terjadi, tapi kita aja tidak menyangkanya gitu kan. Aku bukan bilang tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin itu terlalu gimana gitu. Karena kan nggak mungkin kita, misalkan aku bilang, kamu mungkin nggak mungkin gitu kan. Jadi maaf seorang Tuhan gitu. Tapi kamu ada kemungkinan nggak untuk menjadi seorang rob atau apa ya rob kayak gitulah. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi seorang nabi, jadi rasul itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi aku di sini menekankan adalah sesuatu yang mungkin tapi tidak kita sadari atau yang dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus memikirkan kemungkinan. Bahwasanya kita bisa jadi seperti itu. Kita bisa di titik itu. Cuma kita nggak yang namanya menyadarinya saja. Oke, next. Boleh. Nah, selanjutnya adalah take action. Percuma udah ngaji, majelis, dengar podcast atau konten dakwah, tapi nggak ada aksinya. Yang paling penting adalah aksinya ya teman-teman. Kita ketika sudah mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan sebuah pengalaman, terus juga kita sudah mendapatkan sebuah tamparan gitu.
itu akan percuma ketika kita nggak ada aksinya. Karena hidayah itu ada di mana saja, teman-teman. Jadi aku kurang setuju dengan orang yang bilang, ah dia mah belum dapat hidayah, makanya dia nggak berubah. No, hidayah itu di mana-mana. Huda. Huda itu apa? Petunjuk. Ya kan? Salah satu contohnya itu ada di, misalkan ada di jalan raya atau di jalan tol. Ke kanan kemana, lurus kemana, ke kiri kemana gitu kan. Nah, itu adalah sebuah petunjuk. Tapi ketika orang yang nggak memahami atau dia nggak mau tahu tentang petunjuk itu, akhirnya gimana? Ya, dia mungkin salah jalan, salah arah, sama seperti kita. Hidayah itu banyak ya, teman-teman. Setiap hari muncul. Bahkan Ibnu Farnas, seorang orang yang membuat, orang zaman dulu ya, dia membuat pesawat, penemu pesawat zaman dulu, seorang Muslim itu membuat pesawat itu karena seekor burung. Bayangin aja, seekor burung itu dari zaman kapan ada gitu kan. Tapi yang bisa membuat pesawat siapa? Ibnu Farnas gitu penemunya. Padahal tetangga-tetangganya apakah dia nggak ngelihat burung yang berterbang di langit? Itu kan nggak lihat gitu. Tapi yang mendapatkan adalah siapa? Ibnu Farnas gitu. Itu ada salah satu kisah inspiratif juga ya teman-teman. Oke, next. Di sini ada al-mahfuzat atau ada kata-katanya quotes lagi. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu tanpa pengamalan, aplikasi action atau gerakan, laksana pohon tanpa buah. Jadi kita semua yang udah mendapatkan ilmu pengetahuan, udah rindang nih pohonnya, tumbuh pohonnya, udah membesar, udah meninggi. Tapi kalau kita nggak bisa memberikan manfaat untuk diri kita sendiri terutama, apalagi orang lain, itu kan bukan percuma, tapi lebih kurang manfaatnya. Oke, next. Nah, di sini aku punya tools yaitu ebook plus habits tracker jalur langit. Ini ngebantu teman-teman banget buat ada pertanyaan-pertanyaan harus dari mana saya mulai gitu kan. Pasti ada pertanyaan kayak aku nih pengen naikin iman, aku nih pengen eh, produktif, aku nih pengen yang namanya mencapaikan titik prima diriku. Tapi aku mulai dari mana gitu kan, banyak yang bingung. Nah, di sini ada tools yang bantu kamu mempermudah tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah serta mencapai versi diri yang terbaik. Jadi ini adalah sebuah ebook, di dalamnya ada habits tracker ya. Kenapa aku buat ini? Karena aku nih semasa dulu ketika mondok itu ada yang namanya lembar muhasabah. Jadi lembar muhasabah itu adalah ya kertas biasa A4 gitu di print, itu isinya kegiatan sehari-hari. Awalnya aku ngira bahwasanya ini kertas buat apa ya, lembar muhasabah ini buat apa gitu. Setelah dikasih gitu kan waktu itu aku ngisi gitu kan, disuruh ngisi karena oleh pengurus ya, mudabir segala macam itu suruh ngisi gitu santrinya. Setiap hari itu harus di checklist. Aku udah ngelakuin apa di checklist gitu. Sholat, terus juga puasa sunnah, sholat sunnah segala macam itu ada yang namanya lembar muhasabah. Nah, ini aku ngerasa banget ketika udah ngelakuin sesuatu, terus ada apa ya, task atau ada tugas yang diselesaikan di checklist gitu, itu rasanya puas banget gitu ya, satisfying banget. Oh iya ya. Jadi aku mendapatkan sebuah kepuasan bahwasanya oh iya beramal ini kan arahnya ke amal yang baik ya. Itu bikin candu gitu atau bikin yang namanya tertarik gitu terus menerus gitu. Akhirnya kayak kalau ada yang kosong ada yang kurang itu kayaknya aduh aneh banget gitu. Makanya dari sini kan kita meningkatkan sebuah iman itu ada salah satunya dari amalan gitu. Amalan ini menunjang keimanan. Maka dari itu aku bikin tools ini untuk mungkin bisa membantu banyak teman-teman di luar setelah aku lulus itu, dan bisa jadi sebuah jembatan gitu untuk mencapai titik prima dari keimanannya. Terus juga aku buat e-booknya ini untuk apa? Untuk landasan. Jadi nggak ada taklid buta atau kayak yang udahlah aku ngelakuin sholat ya udah sholat aja, tapi nggak tahu esensinya apa. Aku ngelakuin sunnah sunnah aja, tapi nggak tahu esensinya apa. Itu yang bahaya. Dan dari sini di e-booknya aku kasih sebuah landasan ya dari Al-Quran dan Sunnah gitu. Dari Al-Quran dan hadis itu sebagai landasannya. Biar orang yang membaca, orang yang menggunakan ini lebih paham lagi, lebih mindful lagi terhadap apa yang dikerjakannya. Oke, next. Next lagi, ini harganya tadinya 39.000 karena ini ada sebuah pertama, ebook pertama aku, digital produk pertama aku ini hanya di 19.000. Jadi teman-teman kalau pengen ebooknya, habitsnya bisa DM aku atau cek di bio aku.
Itu saja sih teman-teman. Semoga dari semua yang aku sampaikan dan ini juga bisa membantu. Next, ini bisa dibaca aja. Next, next. Oke, karena sudah selesai materinya tentang iman, aku boleh kasih ke moderator lagi ya, ke kakak A'la sama kak Fadli. Silakan untuk Q&A. Hmm. Oke, baik, Masya Allah. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Ali yang sudah menyampaikan materi luar biasa, teman-teman ya. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Sudah hampir 1 jam teman-teman sudah menyimak dan tentunya mungkin eh, teman-teman sudah dapat banyak sekali ilmu yang sangat bermanfaat ya dari Kak Ali ini. Dan boleh mungkin sebelumnya ke Q&A ada kesimpulan sedikit dari Kak Fadli dari apa yang tadi disampaikan oleh Kak Ali barangkali bisa melengkapi catatan teman-teman ya. Oke, boleh Kak Fadli Eh, disampaikan sedikit baik, kesimpulannya? baik teman-teman, izinkan Fadli menyampaikan sedikit eh, yang Fadli dapatkan tadi. Di yang Fadli ambil tadi itu di pembahasan amal itu bagian dari iman, Quran surah Al-Baqarah 143 yang artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, di mana ayat ini turun tentang Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke arah Ka'bah dan dipersoalkan oleh para sahabat. Masya Allah. Kalau dari Kak Ala sendiri gimana nih Kak? Masya Allah. Oke, mungkin kalau dari saya itu tadi notice di surat Quran surat Al-Anfal ya, teman-teman. Ayat 2 ya, Kak. Yang terkait bahwa iman kita itu naik turun dan turunnya iman itu disebabkan oleh maksiat dan naiknya iman itu karena kita banyak ilmu dan mengamalkan ilmu itu. Jadi poin pentingnya mungkin ya harus sekarang mungkin ya di bulan yang baru ini kita harus meminimalisir maksiat gitu teman-teman dan mulai berhijrah kembali semakin memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Seperti itu mungkin Kak Fadli. Oke, Alhamdulillah mungkin itu sedikit ya teman-teman kesimpulan dari kami. Dan kita langsung masuk sesi tanya jawab atau Q&A yang insya Allah untuk teknis ya teman-teman insya Allah kami sediakan kepada 3 penanya buat teman-teman boleh melalui raise hand nanti eh, atau melalui forum chat gitu ya. Ini Kak Anggi langsung nih udah. Oke, nah sebelum itu mungkin boleh ya kita teman-teman boleh Kak yang mau resen, mungkin dari yang resen dulu, boleh diturunkan dulu, saya hitung ya. Oke, oke siap. Oke, satu, 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 dua, dua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Boleh ya Q&A. Ini kita diskusi aja gitu. Karena oke. ada pasti ada ya teman-teman yang mengkritisi gitu kan karena kita tuh belajar itu nggak serta-merta nerima aja tapi juga kita harus kritis kita juga nggak boleh serta-merta langsung terima nggak kita tuh harus mempersoalkan gitu kan bahkan kita beriman gitu kan kepada Allah juga kita harus mempersoal kenapa mempersoal kita harus cari dalil kita tuh harus cari yang namanya di Al-Quran di hadis segala macam itulah teman-teman makanya critical thinking itu diperlukan. Tuh. Oke, baik Kak, ini langsung ada pertanyaan dari Kak Anggi. Boleh yang sudah resen Kak Anggi, kami silakan untuk on mic, tanya langsung pada Kak Ali. Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara Anggi kedengaran nggak, Kak? Oh ya, kedengaran. Oke, Mas. Sebelumnya jazakallah khairan kasiran, Kak Ali. Masya Allah materinya luar biasa banget ya dari awal tadi. Deep banget pokoknya. Cuma aku di sini ada beberapa pertanyaan, Kak. Mungkin boleh dijawab semua atau boleh dijawab salah satu. Karena tadi ada juga titipan pertanyaan dari teman. Mungkin nanti aku bacain juga ya, Kak. Boleh, boleh. Yang, yang pertama itu, Kak, kan yang tadi dibahas yang pertama sekali itu kan kalau nggak salah iman secara etimologi atau bahasa ya, Kak. Nah, di situ aku kayak men-highlight tentang kalau misalnya secara bahasa Arab itu kan ketika kita punya iman itu berarti kita merasa aman, tentram, dan yakin dan memiliki kepercayaan. Kalau tidak salah seperti itu. Yang aku tanyakan di sini, gimana Kak? Kadang-kadang nih ya, aku pribadi atau mungkin teman-teman juga mengalami, kita itu punya rasa khawatir
atau was-was. Kalau tidak salah aku pernah mendengar juga kadang-kadang manusia itu kan khawatir terhadap hal yang belum tahu Kak, yang masa depan kayak gitu. Dan juga kadang-kadang juga masih trauma terhadap masa yang belakang yang atau masa lalu kayak gitu. Nah, apakah ketika kita merasakan rasa was-was atau bisa dikatakan overthinking lah terhadap hal yang belum tentu terjadi gitu, itu mengatakan bahwa kita tuh belum mempunyai iman yang kuat gitu Kak. Karena kan bagi mungkin sebagian orang yang punya permasalahan mental, mereka itu akan merasa overthinking itu berlebihan kayak gitu. Kadang merasa ada kekhawatiran terhadap hal-hal yang kita juga belum tahu ke depannya seperti apa. Mereka sadar kalau memang itu emang udah takdir itu dari Allah gitu Kak. Tapi tetap aja perasaan rasa was-was dan khawatir itu ada. Nah, itu gimana menurut pendapat Kak Ali? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf ya Kak agak banyak ini. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, pertanyaan pertanyaan yang kedua tadi ya yang di-highlight oleh Kak Akla itu terkait iman kan naik turun ya Kak. Nah, salah satunya itu kadang pernah ngerasain kayak gini Kak, kita udah berusaha untuk keluar dari sebuah maksiat. Katakanlah contohnya seperti gibah yang Kakak sampaikan tadi, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita ini udah berusaha untuk istiqomah Kak keluar. Tanpa sadar kita ngelakuin lagi hal tersebut, terus kita kayak taubat lagi dan ngelakuin lagi. Kan itu tuh kayak ngerasa kok aku gagal lagi ya dalam istiqomahku kayak gitu. Kenapa ya? Dan gimana Kak untuk menyikapi hal yang perasaan kita itu tadi ngerasa gagal terhadap taubat atau istiqomah kita gitu. Dan yang terakhir ini ada pertanyaan dari temenku ya Kak, nitip kayak gitu. Mohon maaf dia tadi nggak bisa ikut sampai akhir kayak gitu. Kalau menurut Kakak, apa habit paling penting dibangun di hari ini agar kita bisa menjemput keberkahannya itu di masa yang akan datang. Jadi kalau dari Kak Ali sendiri, apa habit yang paling penting yang baru, terutama untuk kita yang baru memulai gitu loh Kak. Mungkin itu sih Kak dari aku. Sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga mohon maaf juga karena pertanyaan ada beberapa banyak dan terima kasih atas jawabannya. Eh, Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku boleh minta tolong kakak moderator nggak? Boleh dicatat tadi pertanyaannya gitu ya. Hmm, Oke. barangkali aku lupa. Atau tadi kakak Iya Kak, gimana? yang kasih pertanyaan, boleh di, Halo? iya boleh di, Di ini nggak? kolom chat Boleh di apa? mungkin Di chat atau ditulis lagi gitu. Singkatnya aja. singkatnya. Ya, bisa Kak, bisa. Untuk Q&A ini konsepnya gimana ya Kak? Maksudnya kayak aku ada pertanyaan, langsung jawab atau kumpulin pertanyaan dulu. Eh, Bolehkah langsung dijawab? Habis itu kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tes tes. Aduh, Zoom aku ini. Eh, Bolehkah untuk Q&A-nya bisa langsung dijawab? Oh, oke oke. Ya, Untuk ya aku izin jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku masih belum menjawab gitu, itu nanti aku jadikan PR atau nanti aku buatkan konten, insya Allah. Terus aku juga usahain jawab di hari ini gitu. Untuk yang tadi mempersoalkan gimana sih kalau kita nih yang nomor satu, ini ada tiga soal ini, udah kayak esai. Nah, yang nomor satu, gimana sih kalau was-was. kita ini masih belum yakin gitu kan, belum paham bener gitu kan, bahwasanya Allah ini ada gitu kan. Apa sih mempersoalkan gitu kan? Karena aku juga pernah di masa-masa, bahkan aku sedikit cerita ya tentang kehidupanku gitu, bahwasanya ketika aku di pondok pesantren itu kan pasti belajar agama ya kan, belajar tauhid atau ya yang mengesahkan Allah. Nah, dari situ pasti dong aku harus mengkritisi kayak Allah ini di mana gitu. Allah ini nggak ada gitu. Maksudnya kayak secara mata, secara biologis itu kan nggak ada gitu tuh. Di mana gitu loh, nggak kelihatan gitu. Terus tapi dari sini aku bisa merasakan bahwasanya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, dari sini aku pelajarin dalam-dalam gitu. Apa sih iman itu? Ya yang tadi udah kita pelajari ya dari awal ya, iman itu kita percaya bahwasanya ada rukun iman segala macem. Aku juga kayak masih yang namanya waktu itu ya ketika itu aku masih menerka-nerka di mana sih gitu tuh. Kayak terus juga
apa sih yang ada nanti ketika di yaumil akhir? Apakah ada surga neraka? Kita juga belum tahu kan. Kayak gimana gitu tuh di sana nih. Ada atau enggak gitu kan. Itu kan sesuatu yang mempersoal keimanan kita yang mana itu akan jatuhnya kepada kemusyrikan atau ke ketidakpercayaan gitu kan. Atau nanti akhirnya adalah ke munafik gitu. Kita iya iya aja tapi dalam hati mah enggak gitu kan. Nah, itu yang bahaya gitu. Tapi di sini aku percaya bahwasanya ketika Allah itu eh, memang secara secara fisik itu secara biologis itu kita nggak bisa melihat gitu kan. Tapi di situ ada secara kita logika, kita meyakini, kita harus merasakan bahwasanya Allah itu ada bersama kita gitu tuh, ada di hati kita. Yang mana ketika kita sudah merasakan ya Allah itu ada di samping-samping kita, itu ketika kita ingin bermaksiat, itu kita ada rasa was-was, ada rasa khawatir, ya kan? Kita mau melakukan amal baik itu kita semangat. Kita ada yang membersamai, ya yang tadi rasa aman itu. Kita ada yang ngawal, kita ada yang membersamai dimanapun kita ada yang ngejaga, kayak pas pampres kita gitu kan. Nah, dari sini iman ini membentuk diri kita bahwasanya kita ini adalah seseorang yang lagi diliatin gitu. Iman. Allah itu kan maha melihat, maha mendengar. Allah itu ada, Allah itu mengetahui apa yang kita rasakan. Tapi dari situ kita ketika memang benar-benar merasakan adanya Allah, ya itu kita iman kepada Allah. Sama aja kayak kita ngerasa sih eh kok doa kita nggak diijabah gitu kan. Kok doa kita belum ini segala macam. Ternyata ya teman-teman ya. Kalau teman-teman balik ke masa-masa yang lalu, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Teman-teman ini hari ini itu hidup di mana teman-teman mendoakan sebelum-sebelumnya, percaya nggak percaya ya, 5 tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, atau beberapa hari sebelumnya, teman-teman ini hidup di atas doa-doa apa yang udah kita doakan gitu kepada Allah. Minta tenang, minta sehat, buktinya sekarang masih gitu kan. Nah, itulah. Mungkin banyak orang yang eh, menggunakan sains segala macam gitu kan. Tapi kan kita iman itu kan benar-benar hanya untuk Allah gitu. Toh kita menaati Allah, toh kita berislam, kita beriman, itu lebih banyak loh. Lebih banyak apa yang lebih banyak untungnya. Dengan kita merasa Allah ada di samping kita, kita lebih terjaga. Mungkin ada yang ngomong kayak, iya Allah ada di samping kita, ngeyakinin, tapi kelakuannya belum mencerminkan, ya itu berarti belajarnya belum benar-benar atau belum pakem banget di hatinya. Dan dari situ makanya aku mengajak teman-teman, terutama anak muda nih yang masih labil gitu, yang masih diguncang-gancing, terutama konten-konten yang banyak berseliweran kayak apa sih, buat apa beriman kepada Allah segala macam gitu kan. Nah, dari situ memang itu yang menggeser iman kita, menggeser keyakinan kita. Tapi dari situ, apakah kita banyak buruknya atau kita banyak baiknya ketika mendapatkan kita, diri kita ini beriman? Itu loh. Jadi memang ini pertanyaan yang benar-benar kayak banyak orang yang mempertanyakan gitu ya. Apakah Allah itu ada segala macam ini segala. Aku menjawab Allah itu ada, Allah itu bersama. Itu untuk diriku pribadi. Jadi teman-teman juga harus yang namanya menanamkan bahwasanya Allah itu bersama gitu. Dan teman-teman bisa ngerasain, teman-teman bisa, oh ya ada nih kehadirannya gitu. Itu. Terus yang bikin aku ada satu cerita sebenarnya. Menarik banget ini. Ketika aku lagi di Masjid Nabawi. Qadarullah aku udah umroh ya. September tahun lalu. Semoga teman-teman di sini semuanya bisa dipanggil ke Baitullah, Makkah dan Madinah ya. Amin. Nah, dari situ aku tuh ketika di pondok juga aku masih mempertanyakan gitu. Aku buat sholat buat apa? Walaupun aku memang merasakan bahwasanya aku sholat itu melatih kedisiplinan. Aku puasa itu melatih yang namanya kesehatan untuk tubuh. Aku tidak maksiat segala macam. Itu melatih yang namanya pikiran, fisik agar lebih siap gitu kan. Walaupun memang aku masih keombang-ambing gitu. Nah, ketika aku di Masjid Nabawi, ini ceritanya aku udah landing ya di Masjid Nabawi dari Jeddah, pertama dari Indonesia dulu ke Qatar, Qatar Jeddah, Jeddah baru naik bis ke sana, ke Madinah. Nanti juga insya Allah teman-teman mungkin udah ada yang ngerasain dan yang belum semoga cepat merasakannya. Nah, aku ketika di Masjid Nabawi sama sekali nggak ngerasain rasanya umroh. Wallahi demi Allah, nggak ngerasain. Tapi nih teman-teman, ketika aku sholat duha di sana, terus aku sholat duhur di sana,
Ini kan kayak sebuah paradoks ya. Anak pesantren yang udah belajar agama tapi nggak tahu gitu tuh yang namanya Allah itu ada apa segala macam. Maksudnya bukan nggak tahu ya, tapi kayak masih mempersoalkan gitu. Karena ini critical thinking aku aja gitu. Di sana aku siang-siang buka surat Maryam, ya kan? Aku ngaji, aku tadarus. Dari situ aku bilang gitu kan ke Allah, ya Allah, kok Ali udah di Masjid Nabawi udah ngelihat payung, udah masya Allah banyak sekali foto-foto segala macam dokumentasi. Tapi kok nggak ngerasa umroh? Kenapa ya ya Allah? Dari situ ya udah tinggalin aja gitu kan. Ali minta Ali adain rasa umroh gitu. Pulanglah ke kamar tidur karena waktu itu udah waktu istirahat ya karena baru banget sampai subuh terus ini segala macam. Asar aku ke masjid lagi. Nah, tanpa adanya adanya tanda, aku ketika masuk Masjid Nabawi lagi itu nangis. Aku nangis nggak berhenti berhenti. Aku nangis, hati ini kayaknya rasanya sesak banget. Aku ini kayak yang kok nggak ada apa-apa. Aku ngelihat payung, aku ngelihat anak-anak, aku ngelihat burung dara segala macam, masya Allah indah banget. Tapi aku nangis kenapa ya? Pas sholat asar selesai, aku doa asar ya, aku doa zikir pagi petang, langsung diingetin di situ. Bahwasanya Ali ini habis doa tadi siang. Kayak ada yang ingetin gitu. Ali ini doa tadi siang. Ali ini minta rasa. Di situ nangis sampai Mekah, sampai kan dari Madinah ke Mekah segala macam. Aku ke makam Nabi segala macam. Itu nangis nggak berhenti berhenti. Bayangin. Dari situ aku kerasa banget Allah tuh ada, Allah tuh ngejawab gitu loh. Memang kita nih ibarat kalau teman-teman dengerin podcastnya Felix Xiao juga kan kita nih boleh mempersoalkan dokter tapi nggak boleh mempersoalkan resepnya gitu kita nih boleh mempersoalkan apakah Tuhan ini ada segala macam kita cari dalilnya apa tapi ketika udah masukin ke akidah udah masuk ke aturannya gitu kita udah beriman berislam itu kan udah nggak boleh yang namanya me, apa ya kayak protes lagi atau gimana nah itu benar-benar terjadi teman-teman jadi apakah Allah itu ada di samping kita, rasakan Allah itu ada, maka Allah itu bakal kerasa banget di hati. Dan itu adalah sebuah momen atau tamparan bener-bener, "Oh iya ya bener ya gitu loh. Mungkin teman-teman kalau umroh segala macam pasti akan ada di mana cerita atau peristiwa yang benar-benar nampar atau yang bikin spiritual awakening-nya lebih tinggi lagi. Insya Allah. Bismillah. Itu sih kalau dari aku. Oh, Mungkin kayaknya kalau dari kakak yang tadi, Kak Anggi, satu dulu aja kali ya. Nanti kalau memang masih ada waktu, aku mau jawab teman-teman yang lain lagi. oke. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Li atas jawabannya gitu ya. Dan mungkin selanjutnya satu penanya lagi ya teman-teman, karena ini waktu sudah mulai malam, gitu ya. Kali ini izin baca ada dari teman kita Kak Ina gitu ya. Terkait ini Kak, dia nanya terus sama tadi pertanyaan Kak Cindy, coba saya gabungkan gitu ya. Oh, eh Gimana Kak cara sih biar biar posting iman atau tetap istiqomah dan hal sederhana apa sih yang mampu menyadarkan kita bahwa kita itu adalah manusia gitu kan yang tidak luput dari salah dan dosa gitu kan dan pastinya itu untuk apa ya apa supaya kita itu nggak menolak akan takdir yang Allah berikan gitu mungkin itu Kak terima kasih. oke. Aku izin jawab mungkin menggunakan bahasa yang sederhana aja ya. Hmm. Jadi ketika kita ingin memboosting iman atau kita pengen sadar nih, kita nih siapa gitu loh. Kita nih dikasih ujian. Yang kan tadi aku juga sedikit baca bahwasanya keadaan sadar bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah gitu kan. Ada di mana kita denial atau gak terima akan takdir itu. Lalu sederhananya apa sih yang mampu memancing kesadaran gitu kan. Yang pasti ketika manusia itu akan belajar. Kalau nggak dari kata, itu dari peristiwa. Kalau nggak dari kata, dari peristiwa. Jadi kalau memang ada nasihat, kata, atau ada yang memberikan sebuah pengetahuan ilmu, dia nggak mempan. Pasti akan ada peristiwa yang bikin dia balik lagi gitu loh. Nah, terus puncak aktualisasi diri atau kita nih di prime iman yang paling dasar itu menurutku adalah self awareness atau kesadaran diri gitu.
Semuanya itu harus disadarkan, harus kita terima. Contoh gini, eh kita nih harus sadar, kita nih nggak boleh denial. Kita nih nggak boleh denial bahwasanya kita sekarang misalkan, atau ada teman-teman yang masih kayak tadi contohnya gibah, atau masih maaf pacaran, atau masih suka ninggalin sholat, atau masih suka telat sholatnya, atau masih suka dengki, iri segala macam. Kita harus akuin teman-teman, bahwasanya kita tuh masih ada di lubang itu, kita tuh masih ada di tingkatan yang kita nih masih kurang gitu loh. Kenapa? Ketika kita ingin solve problem, ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, kita harus tahu masalah itu apa. Kita nggak bisa denial kayak, oh aku nih masih suka pacaran ini segala macem, tapi aku pengen jadi orang baik, tapi aku nggak mau ngaku kalau aku tuh pacaran. Ya nggak bisa teman-teman. Cari tahu dulu masalahnya itu apa. Contoh kayak gitu ya, pacaran. Tahu gitu tuh pacaran tuh buruk segala macem, tapi lanjut aja segala macem. Ya mungkin itu belum ada keinginan lebih atau belum ada action bahwasanya kita nih pengen gitu tuh lepas dari hal itu. Tapi setidaknya diakuin aja dulu. Setidaknya diakuin aja dulu. Setidaknya kita mengakui, tahu, paham bahwasannya hal ini nih buruk. Tinggal cari masalahnya. Tinggal cari problemnya. Karena kita udah tahu masalahnya nih. Ibarat kita di rumah mati lampu. Cuma kita nih nggak tahu pengen keluar kemana gitu kan, kan gelap segala macam, malam-malam mati lampu. Nah, kita tahu bahwasannya masalahnya adalah pacaran gitu kan, mati lampu. Nah, dari sini kita pengen cari solving problemnya atau penyelesaian masalahnya. Nah, apa sih gitu tuh penyelesaian masalahnya? Karena kan kita tahu gelap gitu, rumah gelap atau kita juga lagi di dalam kungkungan yang benar-benar membuat diri kita buruk gitu kan. Dari situ kita tahu kalau rumah ini gelap, solusinya adalah cari lilin, cari senter, biar terang gitu kan. Setidaknya kita masih bisa ngelihat gitu sekitar. Nah, sama teman-teman, ketika kita lagi belum istiqomah, kita masih up and down gitu, atau masih down, down, down gitu kan. Itu bisa kita cari, kita akuin dulu bahwasanya kita down, bahwasanya kita lagi ada di masalah, bahwasanya kita ini lagi di lembah sebuah kemaksiatan. Baru nanti dicari problemnya. Itu loh. Sebenarnya mencari solusi itu lebih mudah gitu kan. Kalau kita udah tahu problemnya apa. Semisal kita lapar, problem solusinya apa? Satu, makan. Kita haus. Solusinya apa? Satu, minum gitu kan. Nggak mungkin kan kalau kita contoh lapar, tapi solusinya adalah jalan-jalan atau lari pagi. Ya, makin ngawur jadinya. Itu loh Iya. teman-teman. Itu sih dari aku. Jadi kita tuh nggak boleh denial, nggak ada lagi kata-kata denial, kata-kata kita nih nggak mau, nggak terima apa segala macam. Kita tuh harus tahu dulu siapa kita, kenapa kita, lagi apa, posisi apa, biar nanti masalahnya clear. Lebih baik jujur gitu. Jujur ke diri sendiri itu memang sulit gitu. Tapi itu adalah sebuah jalan keluar. Insya Allah. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Jawaban yang luar biasa dari Kak Ali. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ina dan Kak Cindy ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kak Ali, mungkin untuk sesi Q&A-nya kita cukupkan ya, Kak Ali. Oke, Sampai, boleh. ya, baik. Alhamdulillah. Karena ternyata teman-teman kita itu nggak cuma ada di WIB aja, kali. Ada yang di Wita gitu kan. Mungkin di sana sudah lumayan larut malam gitu. Oh iya, Oke, benar-benar. Alhamdulillah. Dan mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ya kami persilahkan. Apakah diizinkan kali untuk misal nge-DM langsung ke Instagram gitu Boleh, atau boleh, boleh, boleh. Aku open kok. Biasanya juga interaksinya di sana ya. oke. Nah, itu ya buat teman-teman yang ingin bertanya masih punya pertanyaan gitu ya. Boleh teman-teman DM langsung Instagramnya Kak Ali gitu ya. Tadi udah di-spill di awal-awal ya. Dan ada juga kalau enggak nanti dibantu oleh teman-teman Magrin ya, melalui teman-teman Magrin ini. Supaya pertanyaan teman-teman bisa tetap tersampaikan ke Kali. Oke, baik. Alhamdulillah kita cukupkan untuk sesi Q&A-nya atau tanya jawabnya pada malam hari ini. Dan kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ada apa nih Kak Fadli? Masya Allah. Terima kasih Kak Ala, terima kasih eh, Kak Ali yang telah membawakan materinya yang Masya Allah sangat luar biasa, sangat daging banget. Untuk selanjutnya itu ada closing statement dari Kak Ali selaku pemateri pada malam hari ini, teman-teman, Sobat MG.
Jangan lupa dicatat materinya, jangan lupa di-up di Snapgram teman-teman, di Instastory teman-teman. Jangan lupa tag akun Instagram mager.id dan jangan lupa juga tag akun Instagram pemateri yang Masya Allah sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik Kak Ali, kepada Kak Ali, waktu dan layar dipersilakan untuk menyampaikan closing statementnya pada malam hari ini, Masya Allah. Oke, aku izin ya. Jadi aku singkat saja deh karena sudah malam. Singkat saja sih kata-kata hari ini. Itu aja sih al mahfuzat al ilmu bila amali kasyajari bila samari. Jadi mau seberapa banyak kita dengar podcast, ikut kajian, keilmuan segala macam, tapi nggak ada amalnya, ya percuma gitu. Bahkan eh, tadi ya aku sempat mention sebenarnya bukan bukan percuma, bukan nggak ada ya hal di dunia ini yang percuma, cuma akan kurang saja manfaatnya. Itu Oke, baik. Makasih banyak Kak Ali. Intinya take action ya, teman-teman. take action. Habis ini langsung nih, langsung hijrah gitu ya, teman-teman. Diamalkan apa yang sudah disampaikan Insya oleh. Allah. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak kali untuk closing statementnya. Dan mungkin sebelum kali nanti ingin melanjutkan kegiatan barangkali gitu ya, kita ada sedikit oleh-oleh nih kali berupa sertifikat gitu ya. Karena Alhamdulillah kali sudah berkenan untuk jadi pemateri pada malam hari ini. Boleh kakak operator untuk menampilkan sertifikat dari Magrin pada malam hari ini? Oke, oleh-olehnya boleh ditampilkan kakak operator. Oke, boleh diulang kakak operator? Boleh dibantu untuk menampilkan kali. Insya Allah kita ada sedikit oleh-oleh nih kali. Ya, Alhamdulillah. Oke, ditunggu ya kakak operator. Insya Allah. Alhamdulillah. Hmm, oke. Baik, apakah sudah kakak operator? Oke, mungkin dari teman-teman rekan-rekan sahabat MG boleh dibantu untuk menampilkan sertifikatnya untuk apa namanya? Elektronik sertifikat disingkatnya apa tuh? Sertifikat gitu ya, untuk kali Masya pada malam Allah. hari ini. Oke. Oke, oke, oke. Ya, Kak, ini sedikit oleh-oleh dari kami dan ada salam juga dari founder kami yaitu Kak Reina kepada Kak Ali yang Alhamdulillah pada malam hari ini beliau belum bisa bergabung dan mengucapkan terima kasih banyak pada Kak Ali yang sudah berkenan hadir dan mengisi materi yang luar biasa pada malam hari ini. Dan boleh mungkin kita dokumentasi lagi Kak. Oke, silakan pada Kak operator dibantu ya. Mohon maaf. Oke, dihitung ya. Oke, saya yang itu mungkin ya. Kita satu, dua, tiga. Oke, ganti gaya. Apa nih? Tauhid. Insya Allah. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Dah. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak Ali. Semoga tadi yang diberikan walaupun sedikit gitu ya, semoga bisa bermanfaat dan buat Kak Ali sehat, selalu sehat dan terus menyebarkan kebaikan dimanapun dan kapanpun Kak Ali berada. Kami, saya mewakili teman-teman Maghrib mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ali yang Alhamdulillah pada malam hari ini sudah berkenan hadir. Dan mungkin pada kali barangkali ingin melanjutkan aktivitasnya, kami perbolehkan untuk live terlebih dahulu atau mau ikut bergabung sampai akhir sangat berkenan Kak. Aku izin live duluan ya.
Oke, siap Oke, kali. makasih banyak untuk Kak Ala, Kak Fadli, terus juga Magerin ID dan juga teman-teman semua yang udah berkenan hadir. Semoga ilmu yang sedikit sedikit ilmu yang aku berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Insya Allah, Amin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Warahmatullahi kembali, Kak Ali. wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa sekali Kak Fadli dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung sampai akhir. Selanjutnya ada apa nih Kak Fadli? Selanjutnya ini mungkin yang udah ditunggu teman-teman, yaitu sesi penutupan. Ya, Alhamdulillah teman-teman, kajian kita pada malam hari ini telah selesai dan telah berakhir sampai sini. Teman-teman jangan sedih, jangan galau karena next akan ada lagi kajian yang Masya Allah sangat luar biasa teman-teman. Masya Allah, baik. Saya Herul Fadli beserta partner moderator saya Masya Allah sangat luar biasa. saya A'la Maulana Hafid. Kami Pamit pamit undur undur diri. diri dan sampai jumpa buat teman-teman di lain waktu ya. Jangan bosan-bosan untuk ikuti kajian. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Makasih banyak teman-teman. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya Kak Fadli. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Alam Maulana Hafid dan rekan saya Khairul Fadli. pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah, Waalaikumsalam warahmatullahi mohon wabarakatuh. maaf ya teman-teman kalau ada salah dan terima kasih juga buat kakak-kakak tim operator Magerin. Kalian keren. Teman-teman keren semuanya. Sehat selalu.